Silakan, Pak. Ini masalah Tuhan Bang, Tuhan Abang ini Tuhan, bukan seperti Tuhan. apa? Tuhan, Bang. Tuhan. Iya, Tuhan, Tuhan. Bukan Tuhan. Tuhan Gitu. Abang ini seperti apa, Bang? Ya, kalau berbicara tentang Tuhan, Bang, Tuhan itu gelar ya. Kemudian bicara tentang Allah. Orang Kristen itu bukan tiga Allah, Bang, tapi orang Kristen percaya Allah yang Esa. Ya, hanya ada satu Allah saja. Namun kami mengenal sebagai Allah yang Esa. Dan hanya ada satu Tuhan saja, itu gelar kepenguasaan, yaitu Yesus Kristus yang berkuasa di bumi dan di surga. Allah itu transenden, tidak berwujud. Tidak ada yang dengar suaranya, rupanya pun tidak ada yang tahu. Tapi karena Allah tidak berwujud, manusia tidak mungkin bisa mencari Allah yang tidak kelihatan ini. Sehingga Allah menyatakan diri kepada manusia lewat firman-Nya, sehingga manusia mengenal siapa Allah itu. Saya harap itu sederhana kamu mengerti itu. Jadi Allah ini tidak menyerupai dengan manusia. Allah yang transenden itu tidak menyerupai apapun, bahkan rupanya pun tidak. Itulah yang disebut sebagai Sang Bapa. Ya. Tetapi Tuhan, ketika firman Allah menjadi manusia, barulah kita tahu, oh inilah Tuhan kita. Karena ajaran tentang kasih yang diajarkan oleh Sang Bapa itu. Lewat firman-Nya. Karena manusia tidak bisa mengenal Allah selain daripada firman yang menyatakan diri. Gitu, Bang. Silakan, ada yang mau tanggapin? Iya. Udah, Bang? Itu saja, Bang. Tanya. Oh. Boleh saya tanya mana, Bang? Gak ada yang mau tanya lagi? Pertanyaan kedua? Jadi itu yang dianu Bang, itu yang disalib itu bagaimana itu, Bang? Ya, di salib itu karena Yesus memiliki dua natur, sungguh-sungguh Allah dan sungguh-sungguh manusia. Kodrat ilahi yang mati dalam keadaan sebagai manusia. Tetapi dia bangkit kan? Yesus bangkit ke tidak menurut kamu? Aku tidak paham itu, Bang, pasal kami bukan ini anu. Enggak, saya tanya, kamu sering melihat kalender nasional kan? Ya. Kamu lihat ada hari kebangkitan Yesus Kristus kan? Tanggal merah hari kebangkitan Yesus Kristus kan? Itu bukan secara nyata itu, Bang. Berarti kamu Basilides, bukan secara nyata. Kamu tahu ajaran Basilides, mereka mengatakan Yesus itu bukan secara nyata dan bukan seterang-terangan, bukan manusia. Kamu Basilides. Kamu ajaran sesat gnostik. Yesus terang-terang menampakkan diri kok, menunjukkan bekas lukanya kok, bekas paku yang dipakukan kok. Dia bangkit dari antara orang mati kok. Jadi yang dipertuhankan itulah, Bang. Yang dipertuhankan apa? Ya memang dia Tuhan, makanya dia menyatakan diri, dia zohir. Berarti Tuhan Abang ini sejenis dengan manusia juga. Ya Tuhan kami ya menjadi manusia adalah untuk menyelamatkan manusia. Kalau Tuhan kami itu tidak kelihatan goib, bagaimana Tuhan yang goib itu menyelamatkan manusia yang berdosa? Yang berdosa adalah manusia, ya dia datang sebagai manusia. Kecuali yang berdosa adalah batu, sehingga dia datang harus menjadi batu untuk mengampuni dosa, batu mengampuni manusia. Batu menghapus dosa manusia. Karena yang berdosa mungkin adalah batu. Tapi karena yang berdosa adalah manusia, dia datang sebagai manusia. Kecuali batu yang berdosa, ya dia harus datang menjadi batu. Begini, Bang. Gitu. Oke. Boleh juga. Aku lagi, Bang. Silakan. Ini perumpamaan saja, Bang. Toh, secara kita pakai akal sehat kita. Oke. Akal sehat kamu bisa menjangkau Allah ya. Luar biasa. Kira-kira, Bang, kira-kira karena dia ini adalah juru selamat, dia yang akan menyelamatkan kita kan, Bang? Jika orang yang bertindak berbuat jahat kepada orang lain, kira-kira Abang
Abang RK ini mau menanggung semua kah? Oke. Saya manusia memiliki Nah, keterbatasan. Saya bukan maha kasih. ah, Saya punya kasih, tetapi saya bukan maha kasih. Tetapi kasihnya Tuhan itu tidak bisa diukur dengan, tidak bisa diselami oleh manusia. Ya, sedalam lautan, seluas samudra. Ya, itu pun tidak cukup. Jadi kasihnya manusia berbeda dengan kasihnya Allah. Manusia mungkin tidak mau berkorban, tetapi Allah tentu mau berkorban untuk umat yang Dia kasih dan Dia sayangi. Itu yang bedanya Allah kita. Allah kami mau berkorban karena Dia sudah membuat sebuah peraturan. Dan peraturan itu sangat keras. Kamu tidak taat kepada saya, kamu terpisah dengan saya. Aturan itu tidak bisa ditarik. Karena aturan itu bersifat kekal. Tapi karena manusia akan musnah, Tuhan tidak menghendaki manusia untuk menjadi musnah, sehingga firman-Nya diutus ke dalam kegelapan. Paham itu? Aturan terus tetap terang. aturan. Ya, terus terang Bang, jika Allah itu menyerupai manusia, maka buat apa lagi menyembah kira-kira? Ya, jadi kalau Allah itu yang menghapus dosa, Allah, jadi Allah tidak serupa dengan makhluk. Tidak serupa Bang. Tidak serupa. Jangan dulu dari segi wujud. Dari segi sifat, apakah Allah tidak menyerupai dengan makhluk? Sifat Kalau ya, dari, karakter ya. ya, Secara karakter, apakah Allah tidak menyerupai dengan makhluk? dia itu adalah ciptanya saja Bang, yang itu perlu kita anu. Enggak, saya tanya, kamu tahu karakter enggak? Kamu tahu karakter enggak? Sifat. Sifat ini Bang, seperti Ya gini, ya, iblis kan bisa menipu. Allah bisa menipu enggak? Allah itu tidak pernah menipu Bang. Allah tidak pernah menipu. Jadi kalau menipu berarti bukan Allah. Bukan Allah itu kalau menipu. Oke, saya pegang ulang ya. Kalau tidak menipu berarti bukan Allah. Ya, Betul? ya. Oke. Coba kau baca surah Al-Imran ayat 54. Mereka baca. Mereka Mereka orang-orang kafir membuat. membuat tipu daya. Oke, yang membuat tipu daya ini siapa? Orang kafir kan? Manusia kan? Ya, Lalu siapa yang membalas tipu daya? Apakah Allah tidak sama dengan makhluk? Siapa yang membalas? Jawab dulu. Siapa yang membalas tipu daya ini? Orang kafir membuat tipu daya. Lalu siapa yang membalas tipu daya ini? ya Allah, Sekarang manusia, orang kafir menipu, Allah juga menipu kah tidak? karena itu adalah orang kafir. Saya tanya dulu, orang kafir menipu, Allah juga menipu kah tidak? Menipu juga Bang kalau orang Menipu kafir. juga. Oke. Sekarang apakah sama dengan makhluk atau tidak sama dengan makhluk? Bedanya apa itu? Allah menipu, orang kafir juga menipu. Coba. Tidak sama dengan makhluk Bang. Oh, jadi kalau orang kafir menipu, Allah apa? Jujur. Makanya kalau baca Quran itu baca terjemahan, Bang. Jangan baca arti tapi tidak mengerti, baca itu tapi tidak mengerti artinya. Sebenarnya kalau Al-Quran begitu mau dibahas Bang, di dalam lagi, masih ada di dalamnya lagi kalau itu Bang. Oh, mau yang lebih dalam lagi? Saya buka yang lebih dalam lagi mau. Ada namanya, kalau Islam itu Bang, 4 tingkatan kalau mau dibahas. Tapi tidak boleh Bang, karena apa? Karena orang itu Enggak, kadang orang jangan tidak kemana-mana dulu, teman. Yang tadi itu saja dulu. Ya, ya, kata kamu Allah tidak menyerupai makhluk apapun, ya kan? ya, Nah, sementara dari segi karakter kau bilang Allah tidak mungkin menipu tadi kau bilang kan? tidak. Nah, pada nyatanya kan kamu baca apa? Orang kafir menipu, siapa juga menipu? Lihat di situ loh, walallahu khairu makrina, makirin. Apa itu artinya? Hmm. Tuh loh, tuh. Walallahu khairu makirina.
Coba. Siapa itu? nih? Walallahu itu siapa tuh? Walallahu itu. Tuh. Wah, Bre. kan huruf wah kan di depan kan? Kenapa diam? Ups. Wallahu, wallahu. Khairu, sebaik-baik khair, baik, sebaik-baik khairu. Tuh. Al-makirin, makirin ya, tipu, bohong. Makir dari kata makir. Ayo. Paham nggak? Paham, paham, paham. Nah, Ah. lalu apa itu artinya? Masih serupa dengan makhluk? Coba kau cari ayat Yesus mengajarkan untuk tipu. Coba. Kamu kan menolak Yesus kan? Ya. Kau cari ayat Yesus mengajarkan menipu, coba. Yesus kan Tuhan, kau tidak terima. Coba kau carikan ayat Yesus mengajarkan menipu kepada umatnya. Kau mengikuti siapa? Mau ikut Yesus atau mengikut yang itu? Silakan, tidak ada paksa. Mau saya tunjukkan lagi yang lain? Terlalu banyak neko-neko bang kalau kita mau tunjukkan seperti itu. Ya makanya saya tanya kamu, masih bisa kau katakan Allah itu tidak serupa dengan makhluk dari segi sifat? Tidak boleh menyerupai dengan makhluk. Iya, secara sifat yang tadi, Ji. Tapi sifatnya ada, dia punya sifat ada. Nah, ini termasuk sifat kah tidak? Kodong, Itu bukan sifat bang. ini bukan sifat. Lalu menipu ini termasuk apa? Menipu bagi orang-orang yang kafir ini. Karena Oke, jadi orang kafir menipu, dia juga balas begitu, baku balas. dia mesti begitu dia. Jadi baku balas begitu. Tipu daya dengan diri Iya, sendiri. beta tanya, itu harus baku balas begitu kah? Dong baku balas baku tipu begitu. Idolaku. Kamu belajar ini enggak? Abjad dan afdalnya Arab nggak? Kamu belajar nggak itu? Nggak bang. Nggak belajar. Nih, gini ya. Wa dan kan? Kamu selalu dengar kan kalau misalkan Ustadz bilang wa Ya, dan kan? ya. Tuh, kalau katanya makar berarti dia membuat, itu presenting, verba, ing, makar. Kalau makirin itu si pembuatnya, makir. Kalau makar membuat, kalau si pembuat berarti makir. Ingat enggak bagian itu? Belajar enggak ilmu tajwid? Belajar. Nah, saya ya, dulu di bagian Anda, benar. Tapi ketika saya bertanya dengan teman saya yang sesama saya tanya, kamu belajar tajwid nggak? Oh enggak, aku baca-baca gitu-gitu aja, nggak pernah diajar. Itu akibatnya. Dari satu kata yang digabung dengan huruf sebelumnya itu menjadi apa begitu? Nah, itulah yang intinya berbeda. Dari kata makar dengan makir. Wah, makar, membuat tipu daya, melakukan sesuatu. Ya, kalau makirina si pembuatnya. Kau lihat lagi nih. An-Nahl 93. Kau lihat. Ya. Seandainya Allah berkehendak, niscaya dia menjadikan satu umat saja. Akan tetapi dia apa nih? Menyesatkan. Siapa yang hendak dia kehendaki dan memberi petunjuk kepada siapa yang dia Kepada orang-orang kehendaki. yang beriman bang. Ya, dia menyesatkan. Dan memberikan kepada orang-orang yang beriman yang dia kehendaki itu. Kalau dia tidak kehendaki, berarti dia menyesatkan. Bagi orang yang dia kehendaki, tapi kalau orang Berarti yang hanya orang, apakah hanya orang yang dia kehendaki? ya orang-orang yang beriman Biasa saja bang. juga. Hanya orang, ya berarti sebelum dunia diciptakan, kamu sudah ditentukan untuk dikehendaki dan tidak dikehendaki begitu. Ya memang begitu bang, karena Memang begitu, luar biasa.
Jadi misalkan sebelum dunia ada dan kamu lahir, kalau kamu sudah dikehendaki untuk masuk neraka, kau terima. Karena dia tidak kehendaki kamu. Saya tanya nih. Ya, kita ini Bang mencari ridho saja, ridho Allah. Sekarang kamu mencari ridho Allah, tetapi kalau dia tidak kehendaki kamu? Jika kita mencari mesti dikehendaki, Bang. Kalau kita cari pasti dikehendaki. Iya, kalau kita Kamu percaya? Sekarang apakah tidak bertentangan dengan konsep takdir? takdir itu boleh dirubah, Bang. Siapa yang merubah takdir? Kita Siapa sendiri yang boleh- mentakdirkan dan siapa yang merubah takdir? kita yang merubah, Bang. Allah telah memberikan Berarti kamu melawan takdir dari Allah. kita boleh merubah, Bang. Kamu merubah apa yang sudah dikehendaki dan dirancang sama Allah. Seberapa kuat kamu merubah takdir yang sudah ditentukan oleh Sang Pencipta? Dengan ajaran agama Islam. Oke, dengan ajaran agama Islam. Sekarang kalau kamu merubah takdir, apakah kamu pasti masuk surga? Insya Allah. Insya Allah. Ya. Siapa yang menjamin kamu masuk surga? Bingung dia, teman-teman. Sendiri, Bang, karena kita sendiri, Bang. Kalau kamu sendiri bisa menjamin kamu masuk surga, berarti kamu tidak butuh Allah. Karena kamu sendiri bisa menjamin kamu masuk surga. Itu dalam petunjuk. Iya. Kalau kamu sendiri bisa menjamin masuk surga, berarti Allah tidak penting di matamu. Allah tidak penting di hadapanmu. Karena dengan diri kamu sendiri, kamu bisa jamin masuk dulu. surga. Stop dulu. Jangan terlalu pelan-pelan, pelan. Karena ada petunjuknya, Bang. Dia itu lewat dengan cara Nabi, maka itulah yang kita Coba ikuti. perjelas dulu tata kalimat subjek objek predikatnya bagaimana. Ulang lagi. Begini, Bang. Itu kan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, mana perintahnya? Ada dalam surah apa? Biasa saya bukakan di sini. Kamu ada Quran enggak di situ? Ya, ada bandian ini di Ya, Quranmu tidak kamu kau bawa. Padahal Quran juga ada yang saku loh. Al-Quran saku ada loh. Saya kemana-mana. Kalau saya dulu di bagian seperti kamu ya, dulu aku ya. Saya kemana-mana bawa Al-Quran. Ya. Karena saya ingat Tuhan saya. Dulu ya, ketika saya sama seperti kamu. Oh iya kan? Quran saku ada. Jadi sekarang abang ini Ya, sekarang saya bukan bagian kamu lagi. bukan Islam sudah. Iya. Oh, Karena saya mengerti apa yang terjadi. Allahu Akbar. Lah, kenapa? Kalau saya murtad, kenapa? Apakah itu salah? Ketika seseorang murtad untuk memilih ilah yang lain, apakah itu salah? Tidak ada yang salah, Bang. Kalau dia, Iya. dia yang nganu, Itu kehendak bebas kan? dia yang cari sendiri ya. Ya, kehendak bebas kan? Ya. Hah, itu. Makanya saya bertanya ke abang, kalau abang memiliki kitab sendiri, seminimal mungkin bawalah yang saku. Al-Quran saku kan ada. Kecil kok, nggak tebal kok. Dia kayak model kamus mini gitu loh ukurannya. Supaya apa? Saya mengingat ilah saya. Mengingat Tuhan saya. Di momen tertentu saya harus membaca. Itu loh. Oke lah, boleh, Bang. Susah mau diskusi kalau begini, Bang. Ya memang susah. Makanya saya minta kau bertobat cepat, teman. Enggak, susah memang, Bang Yerka kalau begini. Karena pemahaman saya ini bukan dituliskan di secara buku, Bang. Betul. Jadi oke lah. Oke, saya nggak mau paksa. Oke, thank you. Ya. Oke, Bang. Oke, terima kasih ya, Bang. Waktunya. Oke, Terima kasih. kasih. Oke. Oke, teman-teman ya. Saya iklan bentar, teman-teman ya. Mungkin bulan depan Bang RK akan mengadakan seminar ya, tanya jawab Alkitab secara secara tertutup, teman-teman ya, di daerah Jabodetabek ya, teman-teman, dan bertemu dengan beberapa orang lain lagi ya, yang baru kita jaring di sosial media. Mereka ingin bertemu dengan Bang RK juga ya. Jadi kita harus bertemu dengan mereka. Selain seminar, saya ada bertemu beberapa orang di Jakarta yang dari RT 6, teman-teman ya. Nanti saya dari NTT saya terbang ke Jakarta, teman-teman ya. Semuanya tentu